Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Kali ini kami mau share perjalanan waktu kami mengunjungi Eropa. Tapi kali ini yang kami share hanya mengenai perjalanan ke negeri Belanda saja dulu ya, di mana kami mengunjungi sebuah desa kecil yang cantik sekali, yang dikelilingi kanal-kanal, dan transportasi di dalam desa itu tidak bisa menggunakan mobil. Dalam perjalanan ke Eropa waktu itu, kami mengunjungi beberapa negara yaitu Belanda, Swiss, Italia, Slovenia, Austria, dan Jerman, dan menghabiskan waktu 3 minggu. Rasanya bakal jadi kepanjangan ya kalau mau diceritakan semua. Cerita perjalanannya akan dibagi jadi beberapa bagian, dimulai dari Belanda. Karena itu jangan lupa subscribe channel ini ya kalau mau lihat lanjutannya. Kami menggunakan Turkish Airlines karena pada waktu itu untuk Amsterdam tiket mereka termasuk yang paling murah kalau dibandingkan airlines lain. Waktu itu di Turkish Airlines ada penerbangan pagi 3 kali seminggu dan penerbangan malam tiap hari untuk rute Jakarta-Istanbul. Kami pilih penerbangan yang pagi ke Istanbul, dan di Istanbul kita transit kira-kira 3 jam lalu lanjut ke Amsterdam. Pesawat yang dipakai dari Jakarta adalah Airbus A350-900, dan dari Istanbul ke Amsterdam pesawatnya Boeing B777-300ER. Tidak lama sesudah take off, awak kabin pesawat langsung siap-siap membagikan sarapan pagi. Nah, ini makanan yang saya pilih, yaitu dari pilihan menu Western, berupa omelet, tomat, jamur, roti, dan lain-lain. Sepertinya standar ya menu sarapan seperti ini. Di airlines lain menu omeletnya yang buat sarapan juga mirip-mirip sih, tentunya dengan sedikit variasi ya. Nah, begini suasana di dalam kabin pesawat di penerbangan pagi ini. Lama penerbangan kira-kira 11,5 jam. Mendekati Istanbul, makan siang mulai dibagikan. Dan inilah pilihan saya kali ini. Sampai di Istanbul, kita transit 3 jam dan sempat masuk ke dalam airport lounge, yaitu ruang tunggu spesial di mana kita bisa duduk di tempat yang nyaman, ada pilihan makanan dan minuman gratis juga. Kami menggunakan lounge yang difasilitasi oleh penyedia kartu kredit kami. Lumayan ngantri tuh masuknya. Nah, waktu masuk lounge kita disambut live music yang keren sekali. Dari Istanbul kami melanjutkan penerbangan ke Amsterdam. Lama penerbangan kira-kira 3 jam. Pada penerbangan ini kembali dinner disajikan, dan inilah makanan pilihan saya kali ini. Sekarang sudah sampai di Amsterdam Airport. Beginilah suasana antrian masuk ke imigrasi. Setelah keluar imigrasi dan pengambilan bagasi, kita masuk di bagian airport yang kelihatan seperti shopping center ya. Ada toko-toko, restoran, supermarket, dan lain-lain. Kalau mau beli kopi, kita bisa self-service di supermarket Albert Heijn, lalu bayar sendiri di kasir. Nah, ini bagian luarnya Schiphol Plaza yang kalau kita keluar airport adanya di sebelah kiri. Di airport kita cari lokasi penjemputan bus hotel atau hotel shuttles. Mengikuti penunjuk jalan di airport ini yang cukup jelas. Keluar airport kita ambil arah ke kanan ke tempat penjemputan shuttle bus yang disediakan pihak hotel. Nah, ini lokasi tempat menunggu shuttle bus. Terlihat ya banyak tamu hotel yang juga lagi menunggu. Hotel-hotel yang menyediakan servis ini ada banyak juga sih. Kami memilih menginap di airport hotel, yaitu Hotel Ibis, karena harganya lumayan bersahabat dengan dompet. Dan hotel menyediakan shuttle bus gratis dari airport ke hotel dan juga sebaliknya. Jadi dari Hotel Ibis ini ya, kalau mau kemana-mana gampang, karena di airport ada stasiun kereta api.
Dan ke sana tinggal naik bus gratis yang jadwalnya lumayan sering dan ada sampai malam juga. Kalau dibandingkan dengan hotel-hotel di kota Amsterdam, yang di kota itu harganya biasanya lebih mahal ya. Setelah istirahat semalam, besoknya kami merencanakan untuk berjalan ke sebuah desa yang cantik, yaitu Giethoorn. Nah, di desa ini banyak kanal kecil yang digunakan oleh penduduknya sebagai sarana transportasi dengan menggunakan boat atau perahu. Karena di desa itu mobil tidak bisa digunakan. Hanya ada jalan setapak yang bisa dilewati sepeda atau berjalan kaki. Untuk menuju ke sana ada beberapa macam cara, misalnya ikut tur, sewa mobil, naik taksi. Tapi kami memilih untuk naik kendaraan umum saja supaya lebih murah. Dari Schiphol kita bisa naik kereta api menuju ke Steenwijk. Untuk perencanaannya kita bisa pakai websitenya perusahaan kereta api Belanda, yaitu NS. Alamatnya di www.ns.nl dan tambahkan /en untuk bahasa Inggris. Di halaman travel plan-nya ya, kita isi dulu stasiun keberangkatan. Waktu itu kami dari Schiphol Airport dan tujuannya diisi ke Giethoorn, Domine, Hilkemaweg. Kalau tampilan di handphone seperti ini. Nah, nanti info yang ditampilkan seperti ini ya. Misalnya kita ambil kereta yang jam 9.35 pagi. Detailnya ada di sebelah kanan. Atau kalau di HP ada di halaman berikutnya. Keretanya adalah jenis Intercity, ambil yang jurusan Leeuwarden. Dan di jalan kereta akan stop 5 kali di stasiun Antara. Lama perjalanan 1 jam 38 menit. Turun di stasiun Steenwijk, keluar ke kiri, jalan kaki 95 meter ke halte bus, terus nyambung lagi naik bus. Di halte bus Steenwijk, kita tunggu bus di platform A dan transfer ke bus nomor 70. Busnya jurusan ke Zwartsluis lewat Giethoorn dan lama perjalanan kira-kira 14 menit. Nah, untuk tiket kereta ada beberapa opsi yang bisa kita pilih. Nah, salah satunya ada Holland Travel Ticket yang berlaku untuk jalan selama 1 hari penuh di seluruh negeri Belanda dan bisa dipakai untuk naik kereta, tram, bus, dan metro. Pilihannya ada yang peak dan ada yang off-peak tiket. Untuk yang berlaku saat jam tidak sibuk atau off-peak, harganya lebih murah. Off-peak itu berlaku setiap hari ya, kecuali hari kerja antara jam 6.30 pagi sampai jam 9 pagi. Harganya 48 euro untuk yang berlaku di luar jam sibuk atau untuk yang off-peak hour. Dan kalau untuk yang berlaku sepanjang hari, harganya lebih mahal. Kalau untuk turis sih bisalah kita pakai yang off-peak ini ya, karena kita bisa ngatur jam perjalanan lebih fleksibel. Nah, makanya contoh perjalanan yang tadi saya ambil itu yang sesudah jam 9 pagi. Kita juga bisa beli tiket biasa. Contoh yang ini, kalau ke Steenwijk dari Schiphol, harga 1 kali jalan kelas 2 full fare tanpa subscription atau abonemen, harganya 26,40 euro. Kalau kita punya subscription atau abonemen, harganya 15,84 euro, berlaku untuk off-peak. Harga perlu dicek lagi ya, barangkali bisa berubah. Kalau beli di mesin tiket, harganya lebih mahal. Untuk bayar abonemen itu harganya 2,5 euro per bulan sekarang ini ya. Dan kalau mau berhenti langganan nanti bisa di cancel. Kalau kita langganan abonemen, kita bisa beli tiket diskon buat 3 orang lagi. Jadi nggak harus masing-masing daftar abonemen. Nama abonemennya itu Dalvoordeel. Ada lagi grup tiket yang bisa buat sampai 7 orang. Makin banyak orangnya, harga per orang jadi makin murah.
Harganya mulai dari 34 euro untuk 2-3 orang ya. Ini untuk yang off peak. Dengan tiket ini rutenya harus ditentukan dulu ya, dan tidak boleh berubah. Selain itu masih banyak opsi lain yang bisa dilihat di websitenya NS. Kalau tidak mau pusing dengan diskon, bisa langsung beli di mesin tiket atau di loket di stasiun besar, atau tap kartu kredit atau kartu ATM yang bisa untuk internasional, atau bisa juga beli kartu elektronik. Nah, pemandangan dari dalam kereta tuh kira-kira ya seperti ini nih. Kita sudah sampai di stasiun Steinweg, dan peron stasiun seperti ini. Stasiunnya sih stasiun kecil ya. Nah, ini gambaran stasiun Steinweg. Yang dekat tulisan WC itu pintu keluarnya. Dari sana platform tempat bus sudah dekat sekali. Kita keluar dari pintu itu dan menunggu bus nomor 70 untuk ke Giethoorn. Ini kita sudah sampai di Giethoorn. Kita turun dari busnya di seberang jalan yang ini ya. Untuk menuju ke desanya, kita harus nyebrang jalan raya ini lewat bawahnya. Ada jalur untuk pejalan kaki di kolong jalan raya itu. Jalannya itu yang ini ya. Dan kalau mau pulang ke stasiun, kita harus naik tangga yang ini karena stopan busnya ada di trotoar yang di atas ini. Dan ini tanda untuk stopan bus. Seperti ini ya. Bisa dilihat tuh ada nomornya. Di sebelahnya disediakan bangku dan shelter buat nunggu. Nah, kita jalan di tempat jalan kaki di sepanjang kanal ini menuju ke desanya. Di samping kanal ini sudah banyak boat atau perahu yang disewakan. Boat ini bisa dipesan online, bisa juga disewa langsung di tempat. Tapi kalau musim libur sebaiknya pesan online ya, karena banyak turis yang juga berminat untuk menyewa. Jadi untuk memastikan kita tidak kehabisan boat. Nah, sebelum lebih jauh masuk ke desa, kami jajan-jajan dulu ngisi perut. Makanan yang dipilih sih harganya yang lumayan terjangkau ya, praktis dan yang cepat saji. Cocok sih kalau buat turis yang budgetnya terbatas. Di dekat situ ada juga restoran yang kelasnya lebih tinggi, tapi harganya ya tentu lebih mahal. Untuk mengelilingi desa ini, kita bisa naik boat yang bisa kita sewa untuk dikemudikan sendiri. Nanti kita akan diberikan peta untuk diikuti rutenya, sudah ditentukan rutenya. Tidak bisa sembarangan jalannya ya. Harus ikut alur perjalanan yang sudah ditentukan. Atau kita bisa juga ambil private tour menggunakan boat yang diantar pakai pemandu yang sekalian juga jadi pengemudi boatnya. Selain itu, kita juga bisa naik boat yang lebih besar yang muat banyak orang, atau istilah mereka itu ikut kanal cruise. Selain itu, kita bisa juga jalan kaki atau naik sepeda untuk mengelilingi desa ini. Kami memilih untuk mulai dengan jalan kaki dulu untuk melihat situasinya. Dan dengan berjalan kaki, kita bisa gampang mampir di mana saja kita mau. Di dalam desa juga ada kafe-kafe dan toko souvenir, dan ada museum juga. Nah, ini terlihat di sini ya suasana kafe di desa ini yang ramai dengan pengunjung.
Nah, di sini terlihat juga pengunjung yang menggunakan private boat tuh banyak sekali ya. Sehingga kanalnya jadi penuh dengan perahu yang berdesak-desakan. Padahal waktu itu belum masuk peak season loh. Nah, supaya bisa santai, nggak nabrak-nabrak, kami milih ikut kanal cruise saja. Jadi bisa duduk tenang-tenang di kapal sambil lihat-lihat pemandangan dan tentunya ambil foto-foto atau video-video. Nah, yang bukan toko atau kafe itu rumah pribadi ya. Jadi jangan sembarang masuk-masuk tanpa izin karena mengganggu privasi orang. Tuh, perhatikan ya, rumah-rumahnya masih menggunakan atap alang-alang. Sejarah Heathorn sudah dimulai sejak kira-kira 800 tahun yang lalu. Pada saat itu, orang-orang yang tinggal di sana menggali secara manual dengan menggunakan tangan dan membuat kanal-kanal. Mereka menggali untuk mencari gambut yang kemudian dijual. Ratusan tahun yang lalu, kabarnya orang-orang di sana termasuk orang-orang yang miskin, sehingga rumah mereka ditutupi dengan alang-alang. Ciri khas rumah-rumah di desa itu sampai sekarang tetap bertahan menggunakan atap dari semacam alang-alang atau jerami. Padahal untuk ukuran sekarang ya, jenis atap seperti itu malah sudah lebih mahal loh daripada atap genteng biasa. Tapi penduduk Heathorn tetap bertahan dengan tradisi itu. Dengar-dengar sekarang ini penduduk sudah mulai agak terganggu ya dengan banyaknya turis. Jadi katanya kunjungan bus turis mulai dibatasin. Dengan menyewa boat atau ikut cruise, kita bisa sampai di danau yang tentunya tidak bisa ya didatengin kalau cuman jalan kaki. Ada juga tuh tempat duduk-duduk di tempat terbuka. Nah, hari berikutnya kami sempatin juga ya jalan-jalan lagi ke Amsterdam. Naik kereta dari Schiphol turun di Sentral. Keluar dari stasiun bisa jalan kaki sepanjang Damrak menuju ke arah Dam. Asik juga tuh duduk-duduk sambil ngopi atau ngeteh sambil lihat-lihat orang yang lewat-lewat. Hari terakhir kita menuju ke stasiun Sloterdijk. Dari sana kita mau naik Flixbus yang terminalnya pas di sebelah stasiun ini. Flixbus ini adalah bus antar kota yang harganya cocok buat traveler yang mau ngirit. Tujuan selanjutnya adalah ke Zurich di Swiss. Busnya berangkat sore hari dan keesokan paginya sampai di Zurich. Karena jalan di malam hari, jadi lumayan hemat hotel satu malam. Nanti sampai di Zurich kita akan langsung nyambung naik kereta ke St. Moritz di Swiss. Tapi ceritanya belum dimuat sekarang ya. Jadi tunggu aja video berikutnya. Nah, itulah Flixbus itu ya yang berwarna hijau. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa like dan subscribe dan juga share ya. Terima kasih sudah menonton video ini.